Nah itu menjawab juga kenapa saya pakai celana pendek dan sandalan. Karena daripada saya buat beli sepatu dan celana panjang, saya mendingan beli Bitcoin. Oh. Halo guys, sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe channel kita. dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Udah, langsung mulai aja. Kelamaan loh. Indonesia Millennial. Hello guys, welcome back to our channel Indonesia Millennial. Nah, di topik kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik mengenai investasi milenial. Jadi buat kalian para milenial wajib banget tonton video ini sampai habis. Dan kebetulan banget di ruangan ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Koko Sigitanoko. Biasanya Koko Sigitanoko ini kita sebut sebagai singkatan MC, teman-teman semuanya. Minimal charge. Bukan. No, bukan. Saya kalau MC itu konteksnya minimal charge. Oh gitu ya. Itu mungkin MC sebagai Sorry guys, kebiasaan. Candy Gosal. Tapi kalau kita biasa sebut MC itu sebagai singkatan Master Cryptocurrency. Udah. Kan, Apa ini nih? beneran master nih. Master dong, kelihatan banget Pakainya loh. kayak gini nih, Oh. yakin ini master. Jangan Justru menilai. master itu penampilannya seperti ini biasanya. Kalau yang kayak gini ini biasanya bukan master. Bukan masalah di pakaiannya ya. Master ya. Tapi Di dompet. Nah, betul banget tuh. gini dompetnya berarti kecil banget berarti ya. Aku berarti lebih. Lanjut. Oke. Nah, jadi Koko Sigitanoko ini salah satu master cryptocurrency, tapi kali ini topik kita akan membahas lebih ke arah Bitcoin ya teman-teman semuanya. Bitcoin. Jadi sebelum kita mengupas lebih dalam mengenai arti Bitcoin dan lain sebagainya, kita kenalkan dulu nih narasumber kita, Koko Sigitanoko. Gimana kok mengenai latar belakang Koko nih, bisa kenalkan juga ke netizen yang supaya nonton nih ngerti Koko lebih dalam. Dulu kan kita tahu kalau online itu belum booming ya tahun 2011-an. Nah itu aku sudah mulai untuk Gitu. jualan online lah dan lain-lain. Tapi nggak fokus di sana, cuman iseng-iseng aja. Dan marketnya memang nggak besar. Tetapi ketika sekarang kita lihat semua orang belanjanya by online. Udah pakai Shopee, Tokopedia dan marketplace lainnya. Pembayaran pun sama. Nah, saya melihat di cryptocurrency ini khususnya Bitcoin akan menjadi the next internet. Ya akan menjadi sama the next kayak gitu. internet. Jadi makanya saya nggak mau melewatkan peluang yang sudah saya pernah lewatkan di dunia internet. Sekarang di cryptocurrency-nya saya nggak mau melewatkan hal itu karena saya yakin cryptocurrency akan menjadi mata uang di dunia yang akan dipakai oleh dunia. Wow, Oke. luar biasa Biasa ya. sih. Jadi Bro Sigit ini latar belakangnya betul-betul lagi fokus ke Cryptocurrency, cryptocurrency, terutama iya. Bitcoin ya, Betul. Oke. Terus dengar-dengar nih, Koko juga memenangkan kompetisi juara di benar. dunia Oh ya? iya, Katanya juara level dunia. Gila sih. kompetisi trading Luar gitu. biasa. Oh, kompetisi trading. Dunia, Bro. Dunia. Jadi di OKX Exchanger kita sempat ikut 2 kali sudahan dan ini yang ketiga. Yang pertama kita juara 7 dunia, yang kedua kita juara 4 dunia. Terus yang ketiga ini kemarin sempat ranking 1 tapi sekarang kegeser ke peringkat 9, belum habis. Akhir minggu Tapi belum ini. selesai, Ya, belum selesai. Ini prestasi anak bangsa loh dari Indonesia, Bro. Untuk mewakili Indonesia di dunia loh. Gila Trading, sih, luar ya. biasa. Terus kalau kita boleh tahu artinya Bitcoin lebih dalam itu apa sih, Kok? Arti Oke. Bitcoin? Mungkin supaya gampang kita ngomong pakai bahasa yang anak-anak milenial Iya, aja lah ya. boleh dong. Teman-teman semua juga paham nih. Untuk kok. para Terlalu teknis. milenial. Nah, tahu emas pasti ya. Emas Ya, tahu ya. Mas. Nah, Masuk kalau Mas, Mas, Ken. Mas Ken, Mas di pinggir jalan itu mas. Atau mas Hambang. Nah, kalau Bitcoin ini ibarat emas digital, versi digitalnya. Jadi tidak ada bentuk fisiknya. Kita bisa mengirimkan ini dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Itu jumlahnya juga limited seperti itu dan basis dari algoritmanya itu pakai blockchain. 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 Oke. Berarti bukan dalam bentuk fisik ya, Bro ya? Bukan fisik. Oh, jadi kan waktu itu katanya punya Aku banyak ada. Bitcoin dia katanya. Sempat Bitcoin dia kemarin banyak Bitcoin. banget. Mana dong, lihat dong. Aku Tunjukin punya kan, Bitcoin tunjukin. ini kayak gini Bitcoin itu.
Wih gila. Nah, kita lihat guys. Bitcoin Aku ini. juga punya Bitcoin. Nah, ini Bitcoin. Bener kan gue ya kayak gini Oh, ya iya. Bitcoinnya. Oh gitu. Aku kan mau kan. Kayak gini kan. Coba. Lihat dong. Kasih orang kaya lagi ini. Orang kaya Lumayan, nih. Bro. Ini karena aku punya hampir nggak cuma hampir satu. 200 juta ini. Harganya hari ini 183 juta, tapi bukan yang ini guys. Ya. Oh, ini bukan. Bukan. Wah. Menipu. Terus itu apa ini miniatur? Ini mungkin dummy ya. Kalau Oh. kita handphone itu dummy-nya ini. Udah punya 3 ini. Ya. 180 Kamu juta. beli berapa emang? Untung nggak jadi ke showroom. Kamu beli berapa itu? Berapa puluh ribu dolar gitu. Oh, iya. Enggak, rupiah. Oh, siap. Jadi nggak ada bentuk fisiknya kayak Ini gini. bukan kayak gini ya Bukan. Bitcoin itu ya. Oh, kira ini terus bisa buat belanja ke pasar dan pakai ini. Terus Ko Sigit, kalau menurut Koko Bitcoin ini menghasilkan nggak sih? Sejauh iya. ini untuk Ko Sigit sendiri menghasilkan nggak? Kalau kita ngomong nggak usah yang waktu saya mulai lah ya. Kalau waktu saya mulai harganya kejauhan lah 30 jutaan, 8 juta pernah per Bitcoinnya. Wih. Kalau Oke. kita lihat tahun ini aja, titik terendahnya itu bulan Maret, April itu sempat nyentuh 70 juta rupiah. Nah, hari ini di tahun yang sama 183 juta. Wih gila, Naiknya naik kan pesat. nggak Dari karu-karuan. 8 juta jadi 183 juta. Itu 4 tahun kalau kita ngomong. Itu 4 tahun yang lalu. dulu aku pernah ditawarin Bitcoin itu di tahun berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Itu harga kalau nggak salah pernah 5 juta nggak? Iya. Itu nyesel sih aku sih. Coba kalau tahu Kalau bakal tahu ya, naik sampai kayak ya gitu namanya ya. kalau tahu ya penyesalan selalu datang di akhir. Curhatan seorang Betul. Koko Yosep. Kalau di awal namanya Pendaftaran. Nah itu menjawab juga kenapa saya pakai celana pendek dan sandalan. Karena daripada saya buat beli sepatu dan celana panjang, saya mendingan beli Bitcoin. Oh. Oh gitu alasannya, masuk akal. Gitu. Terus dari Ko Sigit Menjadi sendiri investasi. Betul. menekunin Bitcoin ini sudah dari kapan? Pertama kali beli itu 2016, tapi mendalamannya itu tahun 2017. Dari Oh berarti nggak 2017, berarti terlalu masih lama baru. ya? Iya, masih baru. Oh termasuk hebat loh teman-teman semuanya. Hebat loh. Cuma Dalam berapa waktu tahun doang? 3 tahunan berarti ya? 3 tahunan loh, tapi sudah bisa punya prestasi kayak gini. Iya, Asetnya gila juga sih. naik berkat Bitcoin dan kawan-kawan gitu. Wah. Bro, nggak ini kak, apa namanya nggak jatuh bangun gitu kan, karena namanya belajar, pernah ngalami sampai jatuh gitu, sampai kalah gitu gimana? Oh pernah 1M ada juga. Wih. Tapi kan dari hasil keuntungan ya. Bisnisnya Ken ini MM-an loh. Mangewu Mangewu. terus. Pasti pernah kalau trading pakai leverage apalagi ya. Kalau misalnya kita main yang seperti sistem sahamnya atau spot marketnya itu lebih aman. Jadi kita ketika turun ya udah kita biarin, nggak akan ada margin call atau MC itu tadi. Tapi kalau kita menggunakan leverage akan ada margin call, bisa total loss kalau. Oke, berarti ini modelnya kayak trading, bisa juga bisa main kayak kita investasi jangka panjang kayak saham gitu ya? Betul. Ada berbagai macam market untuk Bitcoin aja gitu. Ada yang kayak saham, ada yang kayak forex-nya. Nah, tergantung kita suka yang mana. Oh, Gitu. oke. Lebih dominan yang mana? Biasanya orang-orang tuh yang pakai yang Bitcoin di mana kok? Trading atau yang Tergantung dari tradernya sendiri. Orang itu punya dana yang sangat besar dan percaya akan Bitcoin akan naik terus, maka dia akan lebih ke arah saham. Jadi beli simpen untuk jangka waktu panjang. Tapi kalau orang yang trading harian dengan spread 1% dia bisa untung 100% kalau pakai leverage. Oh, Seperti 100% ya? Bisa. Kalau kali 100 leverage kan modal full. Tapi kalau salah 1% hilang 100% bro. Karena kan dikali 100. akhirnya bisa return berarti kok ya? Betul. Oke, nah gini kok, kalau aku pengen tanya gini, maksudnya kan kalau Bitcoin itu kan nggak kelihatan, bukan Betul. yang seperti ini yang ada wujudnya ya. Legal nggak sih sebenarnya Bitcoin itu? Oke. Kalau betul, Mas. di Indonesia itu sudah di ranahnya Bapepti dan dia sudah masuk komoditi dan dia boleh diperdagangkan dan kena pajak seperti itu. Jadi sudah kena pajak legal. juga ya Bitcoin itu ya? Loh, tapi memang sekarang udah legal bro? Sudah legal. Kok dulu aku pernah nggak tahu ya, dia mungkin apa namanya udah nggak update atau dulu sih mulanya bilang kalau apa namanya Bitcoin, hati-hati dengan Bitcoin loh. Dia mengatakan itu ilegal sebagai alat pembayaran karena ada di undang-undang kita juga selain rupiah tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran. Oke. Betul. Berarti memang nggak bisa dibuat belanja secara langsung ya, Bro? Betul. Oke. Tapi barter bisa, bro.
barter, dijadikan rupiah dulu berarti Iya. ya. Harus dikonvert ke rupiah dulu baru sana. Oke. Atau internal juga bisa. Jadi misalnya saya mau beli jamnya bro yang keren ini, tapi Bitcoin mau kan? Oh mau? Nah sudah, Mau. jadi kan kayak gitu barter Sekarang boleh. Oh gitu. Barter tapi. Oke. Terus kok Bitcoin tuh katanya teman-temanku kan banyak yang ikut Bitcoin. Katanya nggak usah ikut Bitcoin lah, Bitcoin tuh gampang kena penipuan atau gampang kena ruginya. Itu bener nggak sih kayak gitu itu? Ya ada Kenapa beberapa sih kayak memang gitu orang tuh? yang ngomong kayak gitu iya. memang Menurut bener orang-orang sih, tuh bro. baik Bitcoin tuh negatif gitu loh. Mungkin Iya. aku lihatnya ya bro, karena mungkin kan ada beberapa yang Bitcoin itu, ini aku mungkin sedikit sharing juga ya. Mungkin ada yang Bitcoinnya dibuat sistem multi level mungkin ya. Money game gitu. Money ya. game ya itu bukan, pantesan. jadi bukan MLM ya, itu money game pasti ya. Ya ada yang MLM, ada yang money game. Emang bisa ya bro, Bitcoin dibuat MLM? Bisa bro, rupiah kan bisa. Oke. Sama juga sistemnya. Jadi Oke. ibaratnya Bitcoin ini ibarat pisau dapur lah kita ngomong. Di tangan ibu rumah tangga dia untuk motong sayur, motong buah dan lain-lain. Tapi di tangan penjahat dia digunakan untuk merampok. Sama Bitcoin juga. Ketika dia digunakan oleh oknum yang salah dengan bertujuan yang jahat, tentunya akan berdampak buruk bagi semua orang. Tapi kalau digunakan untuk hal yang baik, tentunya akan positif untuk Berarti semua orang. tergantung Betul. orangnya gue ya. Iya, boleh orang. dikatakan seperti itu. Berarti kalau jawaban positif tentang tadi pertanyaan Betsy, aman berarti ya, harusnya. Bitcoin bukan penipuan berarti? Betul, jangan diserahkan ke orang lain, simpan sendiri. Jangan diserahkan Kalau orang kita lain. skema-skema yang money game itu kan harus setor Bitcoinnya ke dompetnya orang ini, nanti dikembalikan beserta bonus 30% sebulan atau 100% sebulan seperti itu kan. Oke. Nah ya. itu banyak hilangnya, tapi kalau kita tahu cara menyimpannya yang benar, kita pegang sendiri nggak mungkin hilang dong, kecuali kita lupa. Oke, Oke. berarti konteksnya itu kayak kita rekening di bank gitu ya. Kalau kita kasihkan ke orang sama pinnya ya bakal bisa hilang. Betul. Terus nyimpen Bitcoinnya itu di mana kok? Ada banyak macam sih. Aku juga ada channel bahas dompet Bitcoin. Ada yang bisa kita buat sendiri, ada yang kita bisa menggunakan HP, Oh. ada yang kita bisa menggunakan device kayak Klik BCA gitu. Kita beli device-nya macam-macam. Kalau kau sedikit pribadi sendiri? gimana? Ha-ha. Semua ada. Jadi yang di HP juga ada, tapi nggak banyak karena kan rawan Di WiFi dan lain-lain ya. Oke. Saya rawan. banyak yang di token itu yang saya beli token. Terus di exchanger juga ada dompetnya kan, juga bisa buat nyimpan. Oh ada dompetnya sendiri ya? Berarti ya? Ada dompet kayak Kayak dompet digital gitu. Harganya sekitar berapa aku kalau boleh tahu? Apa dompetnya? Kalau itu Dompetnya. 1 juta 2 jutaan Oh. per biji. Oh bukan tergantung merek kok ya dompet itu ya. Ada 2 merek sih yang paling terkenal, Ledger sama Trezor. Oke. Ledger sama Trezor. Level keamanannya beda atau sama? Similar lah, Oh. sama. Ya ya ya. Luar Kalau biasa ya. ya, jadi kalau aku lihat kan Bos Sigit ini kan juga udah apa? Master ya. Master. Belum lah, masih Udah belajar. menang berkali-kali Merendah, kan. merendah belum Betul. katanya. Nah, boleh tahu nggak bro? Bitcoinnya berapa? Sudah berapa banyak BTC ini? Kepo nih, kepo. Satu Bitcoin 183 juta. Nah, Oh, tinggal Sigit punya dikalikan berapa, aja. Bu? Nah, kamu punya berapa? Coba. Tiga. Tiga, ini ada 3 sementara. Baru 3, baru Baru 3. tiga. Nanti Iya, katanya aku iya. Sigit bakal nambah, bakal naik. Atau nggak tahu kalau di kripto sama orang ya. Saya kalau saya BTC belum sih, tapi kalau TBC banyak teman saya. Oh, banyak ya, banyak. Gimana bro? Gimana kok? Mana aku? Ya masih kurang ya, selalu merasa kurang lah, setiap manusia pasti akan gitu ya. Masternya aja kurang bro. Answernya kurang. Kamu belum menjawab pertanyaan. Saya belum mendapatkan berapa BTC-nya itu. Pastinya aku, maksudnya berapa Sekitar lah ya. kuantitinya Nah, itu berapa. Belum banyak ya, jadi malu kalau nyebut. Belum banyak ini kan relatif kayak punya Iya. satu aja 183 juta. Ya, ya, jadi tetap kalau nggak ngomong nggak selesai nih bro. Teman-teman juga pasti kepo kan, teman-teman juga pasti pengen tahu kan, Sigit ini punya berapa? Yang pasti lebih dari satu kok ya. Iya, lebih Yang pasti dari lebih satu. satu. Nah, 3 lebih. Ini pertanyaannya mancing. Gak sekali 5 lebih, 10 lebih. 5 lebih. 10 lah, 10 pasti lebih lah ya. Lebih pasti kalau 10 Jadi lebih. yang di exchanger aja ada 4, wes gitu aja. Oh. Itu yang di exchanger itu. Ada yang di simpenan itu. Dan itu biasanya exchanger itu yang kecil ya. Yang kecil itu di exchanger biasanya. Ya. Luar biasa, Ya guys. kan, teman-teman yang buat cewek-cewek ini kan, ini deketin dia. Jangan, Jangan. dong, Jangan, udah punya jangan. istri. Oh, udah punya istri ya? Oh, iya. Oh, pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak Pura-pura tahu. tahu. Berapa isinya? Masih
masih satu. Oh, masih Iya. satu, masih satu. Cukup satu, cukup satu. Oh, cukup satu. Tapi kan ngikuti Bitcoin istrinya. Semakin berkembang ya istrinya. Jadi kalau sekarang itu kaliannya bukan berapa banyak mobil apa ya, uangnya berapa banyak. Koinnya ada berapa sih? Koinnya ada Oh, tak berapa? kira istrimu ada berapa? Kalau itu menandakan semakin banyak masalah kok. Itu namanya orang cari masalah itu. ETC, oke. Terus kalau menurut Ko Sigit sendiri, Bitcoin ini cocok nggak untuk para milenial sekarang? Menurut saya sangat cocok Untuk sekali. sepanjang masa nih juga cocok nggak sih untuk timeless-nya gitu? Jadi kalau yang kita lihat sekarang orang-orang yang megang uang ini sekarang kan adalah orang yang usianya 40 sampai 50 tahun ke atas. Ini yang megang banyak uang. Mereka investasinya di mana? Orang-orang kolonial ini mereka suka investasi di tanah, saham dan di Mas, perhiasan? emas, betul sekali. Oke. Nah, mereka nggak paham yang namanya cryptocurrency ini. Iya. Cuman ini sudah mulai dilirik oleh manajer investasi yang besar di dunia. Nah, ketika mereka mulai masuk, dananya kan banyak dititipin ke manajer investasi ini kan, orang-orang kaya. Dananya kan secara nggak langsung akan masuk ke situ. Nah, sebelum mereka uangnya yang segitu banyak masuk, kita masuk duluan sebagai anak-anak milenial yang ngerti teknologi gitu. Nah. Karena setelah dana itu masuk, Ya, harga harganya- koinnya pasti melonjak. Betul. Oke. Aku ada satu pertanyaan nih, Bro, untuk Bro Sigit. Berapa jumlah koinnya lagi? Saya pulang dulu ya. Kirain ada itu lagi. Jadi, Gimana, Reza? apa mindset Bro tentang Bitcoin itu kok sampai Bro Sigit ini mau serius untuk nekunin? Ya karena contoh nih ya, aku kawan hari juga pernah ada juga Bitcoin gitu ya. Tapi karena turun habis itu udah daripada turun lama ya, habis itu aku jual ya. Habis itu sekarang naik dulu. Hari ini kan naik ya. Iya. Ini bikin saya pusing gitu kan. Nah, apa mindset Bro Sigit kok harus tetap santai aja gitu? Yang pertama tadi keyakinan karena internet. Soal internet kan saya tadi bahas. Saya melihat ini potensinya sama dengan yang dulu saya pernah alami. Yang kedua, teknologinya saya juga ngerti. Dia basisnya blockchain dan itu aman gitu loh. Setiap hari ribuan orang mungkin ngehack server ini sejak tahun 2009. Tapi sampai sekarang nggak pernah kebobolan karena keamanan jaringan dengan sistem blockchain. Terus ditumpuki lagi dengan currency yang akan menjadi mata uang digital nantinya. Kita semua akan menggunakan mata uang digital satu saat nanti. Wih. Seperti di Cina udah mulai implementasi yuan digital. Jadi Oke. udah bisa pembayaran dimanapun itu menggunakan digital device. Jadi udah nggak ada wujudnya lagi kok. Sudah nggak ada lagi. Iya. Oke. Jadi trennya kan ke arah sana. Itu yang membuat saya yakin kita harus menjadi orang yang pertama sebelum perubahan itu terjadi. Kalau enggak ya kita ketinggalan terus. Ya, betul. Itu mungkin bisa menjawab pertanyaan banyak orang, daripada mending trading kripto, mending trading forex saja, benar? Itu ya mungkin alasannya bersedikit begitu ya? Ya kalau di kripto pun bisa di tradingan kayak forex, malah pegangannya itu lebih enak. Jadi ada bitcoinnya sebagai jaminan. Kalau kita trading forex, kita kan biasa dapat USD. Yes. Nah USD dicetak terus tiap hari oleh pemerintah Amerika. Kita nggak pernah tahu jumlahnya berapa. Kalau Sedangkan Bitcoin? Bitcoin ada limitnya 21 juta koin dan habis. Udah nggak ada pencetakan baru lagi. Makanya nanti kenapa? bakal berputar terus gue ya. Betul. 21 juta. Belum lagi kalau orang lupa password, hilang dananya nyangkut di sana nggak bisa keluar. Akhirnya kan ibaratnya hilang dari peredaran. Tentunya harganya Nggak mungkin akan cetak lagi ya? nggak mungkin. Pasti. Iya. Itu enak banget itu kalau sampai punya. Berarti kalau sudah titik mentok 21 juta ini harganya bagus banget berarti kok ya. Dia akan udah normal malah, udah tinggi banget dan akan stabil. Sudah nggak bisa jadi. terlalu bermain maksudnya kalau sudah 21. Iya, pergerakannya nggak akan sesignifikan sekarang ini. Berarti momennya kalau mau main itu sekarang berarti ya Bitcoin ini ya sebelum 21 juta koin ya. Tapi masih lama sih bro, tahun Masih lama. 2140 itu baru tercatat semua. Itu baru 21 juta. Berarti hidup mati reinkarnasi baru selesai ya. Betul, betul, betul. Oh, serem. Mainnya Bitcoin itu gimana sih, Ko? Untuk pemula? Untuk pemula saya Ada nggak sarankan tips and trick untuk pemula cara main Bitcoin gimana? kalau Sharing dong, Ko. cryptocurrency saya sarankan dua untuk pemula yaitu Bitcoin sama Ethereum. Yang lainnya jangan disentuh dulu sampai kita Bitcoin paham. dan Ethereum. Oke. Bitcoin dan Nah, kalau mau gampang dan sambil belajar, lakukanlah dollar cost averaging, yaitu tiap bulan atau tiap minggu beli dengan nominal yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya cepek cing atau 500.000, tiap minggu beli. Belinya di mana, Ko?
ada di exchanger banyak. Oh. Indonesia ada Indodax, ada Seedmax dan lain-lain. Oke. Oh berarti beli itu nggak harus langsung kayak satu gitu enggak ya? Enggak, Enggak, bisa. Oh berarti kecil-kecil. boleh kecil-kecil ya? Kayak Betul. 0, berapa koin gitu boleh ya? 50.000 Kamu aja punya bisa. 5 juta, 1 juta, nanti jadi berapa koin gitu ya? Betul. Oke, jadi kalau misalnya orang maksudnya, oh aku nggak punya langsung 183 juta untuk beli Bitcoin, jadi kayak aku punyanya 5 juta, tetap bisa jadi Bitcoin. 50.000 aja bisa, Bro. Oh, 50.000 Jadi juga. daripada beli ginian, mending beli Bitcoin yang aslinya aja. Oh, iya, makanya berarti ini bisa jadi Bitcoin asli, cuman Iya. kecil banget Iya, ya. kecil banget. Betul. Iya. Kecil Aduh. banget, mungkin kayak 0,0000000. Oke. Jadi kalau aku simpulkan berarti apa namanya Bro Sigit ini bisa melihat apa Bitcoin bisa jadi masa depan ya, Bro. Iya, saya melihatnya seperti itu. Saya Isu. yakin seperti itu. Isu dari Bitcoin bahwa katakanlah Bitcoin ini bisa jadi sampai angkanya 1 Bitcoin jadi miliaran. Itu benar nggak sih? Tergantung Amerika nyetak duitnya sampai triliunan nggak? Kalau Tapi bisa potensi ke sana nggak? bisa, kalau semua negara nyetak uang, ya kan akan inflation kan? Inflation kan ini limited, ya tentunya harganya ini naik. Properti pun sama kan? Harganya tiap tahun naik. Waktu zaman saya SD itu cuman puluhan juta mungkin rumah. Sekarang udah MM-an semua. Karena kan Masuk akal pemerintah nyetak uang terus. Oke. Ini terus nanti angka 0 akan dihilangkan ya kan? Nanti tinggal 2 digit atau 3 digit, nanti akan nambah lagi kan pelan-pelan. Mereka kan printing money lagi. Oke. Seperti itu. Dan ini kena pajak sih. Jadi intinya ini saat yang tepat ya kita untuk punya Bitcoin ya supaya nanti begitu nanti harganya naik ini untuk jangka panjang tapi ya Bro ya bukan 5-10 tahun lah. 1, 2, 3 bulan ya. Hmm. Ya jadi para milenials mungkin ya Anda nggak usah beli banyak botol deh ya kan mah botol-botol buat Anda nggak Kena minimal charge satu itu harus. MC tadi MC. mendingan jadi niatnya master banyak, ya. betul mendingan jadi master Cryptocurrency. Daripada minimal charge terus kan. Lumayan kecil-kecil tapi dikumpulin terus kan nanti lama-lama tiba-tiba punya 1 koin kan lumayan. Impian Bro Sigit terakhir deh pertanyaan nih impian Bro Sigit mau punya berapa Bitcoin? Nggak ada batasnya ya itu ya. Kalau bisa sih sebanyak-banyaknya Iya. ya Kalau pasti. targetku kira-kira target maksudnya Target. untuk 1 tahun inilah sampai tutup tahun kira-kira. Target mau nambah 5 tahun lah, 5 tahun tadi kan ngomongnya 5 tahun, 5 tahun mau ngumpulin berapa nambah Bitcoin? berapa Bitcoin kira-kira. Supaya kita juga punya target untuk Pandangan ya. mengajar Bro Sigit. Cilet. Sebanyak-banyaknya lah ya bro ya. Targetnya berapa maksudnya? Nggak ada target sih ya. Tergantung Tuhan kasih berapa lah. Bijaksana banget jawabannya. Sebenarnya malu aja kelihatan Bitcoinnya. Ini yang bikin kita nggak bisa ngejar Bro, karena kita nggak tahu dia punya Bitcoin berapa banyak. Padahal saya sudah mau ngegas. Teman-teman kalau pengen tahu kejar sendiri, Kosigit ya, tanya. Atau bisa subscribe juga channel YouTube-nya Kosigit ya, Oh Bro iya, ya. Kosigit juga punya YouTube channel ya, Sikitan Noko. Sigit Tanoko. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail lagi ya tentang Bitcoin itu apa, teman-teman juga bisa langsung subscribe, lihat sendiri videonya. Itu dibahas semuanya secara detail. Tentang Bitcoin banyak di situ. Saya sudah banyak nonton channelnya di channelnya Bro Sigit Tanoko. Menarik banget. Ya. Oke, guys, itu aja dulu teman-teman semuanya. Kita sudah bahas tentang Bitcoin seputar Bitcoin hari ini ya. Jadi nanti mungkin ada pertemuan kedua lah ya, Bro ya. Bagaimana Part cara 2-nya. seorang pemula cara bermain Bitcoin. Ya. Mungkin itu nanti kita akan Atau bahas. mungkin lebih ke ada prakteknya mungkin ya. Mungkin untuk, bisa jadi untuk ya. pemula ya. Atau nanti Bro ajarin saya supaya saya bisa nyalip Bro lah. Ya. Siap. Saya boleh Jadi nambahin. kita para ceweknya juga. Oh, siap. Jadi buat Banyak, kalian Bang. yang mau deketin cewek harus punya Bitcoin dulu ya, gue ya. Bener. Cewek, nggak Buat usah. mas kawin. Oh, Mas kawin, seperangkat alat sholat. Kau aja jangan cari Bitcoin. Apaan tuh? Cari cowok yang punya Bitcoin. Jadi nggak usah kerja keras ya. Berapa banyak? Belum sampai 10 kan? Tadi aku ya semua Tuhan tahu lah. Sementara sih baru 3, itu pun akal-akal. Oke, itu aja ya. Nambahin sedikit boleh? Oh, boleh. Apa, Jadi apa? Bitcoin ini nggak hanya bisa ditransaksikan di Indonesia ya. Banyak negara-negara lain kita bisa beli langsung. Kalau di Indonesia kan ilegal kalau kita bayar pakai Bitcoin. Di Jepang udah bisa, di Singapura sudah bisa, di Amerika sudah bisa untuk transaksi langsung. Ada ATM-nya juga di sana. Kita bisa tuker fiat currency ke cryptocurrency. Berarti kayak di Jepang Bisa itu kayak bahasa. mau beli mobil pakai Bitcoin gitu bisa? Bisa. Berarti kita beli mobil pakai Bitcoin ya? Oh iya, tapi itu harus lewat Oh iya. pencairan dulu. Oh, Jadi dikonvert rupiah. dulu ke rupiah, terus Uh-uh. oh sampai jadi mobil juga ya gue ya? Iya, jadi untungnya itu nggak cash, tapi kredit karena harga saat itu masih 70 juta per Bitcoin.
Jadi DP-nya tak bayarin itu, sisanya memang sudah saya siapkan buat beli mobil. Karena Coach Sigit sudah memperkirakan ini bakal naik ya dari 70 juta waktu itu. Kok itu nyariin uangnya itu 1 kali 24 jam atau gimana? Iya, nggak pernah off ya. Oh, Karena gila. marketnya on terus tiap hari. Forex pun kalah. Forex kan 1 minggu libur. Kalau Bitcoin nggak pernah ada libur. Wow. Jadi making money every day. Wih. Jadi mau main terus, diliatin terus Iya, gitu bisa loh. bisa. Asal kuat kamu ya kan, matamu semakin kuat. Iya, jadi buat teman-teman yang mungkin daripada subuh-subuh nggak jelas kan, ini mantengin Kalau ini nggak ada kan. nggak jelas. Ngeliatin koin-koin terus. Ya tapi dibeli juga, nggak diliatin doang. Diliatin doang ya percuma. Oke. Oke, itu aja dulu ya, Bro. Oke, mungkin Nanti- dari Kita atur waktu lagi lah ya, Siap. bahas tentang bagaimana cara kita bermain untuk seorang pemula. Mhm. Oke, itu aja dulu guys ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa Untuk subscribe. Like dan komen. share. Dan juga mungkin buat teman-teman yang pengen nanti untuk berikutnya sama Coach Sigit kita pengen bahas apa, pengen tanya tentang apa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe juga YouTube channelnya Coach Sigit. Apa, Bro, channelnya? Sigit Spasi Tanoko. Sigit Spasi Tanoko. Di subscribe juga supaya teman-teman bisa belajar. Oke, itu aja sekian dari kita. See you guys. Oke guys, pokoknya jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk komen, klik tombol like, jempol ke atas. Wis, lah ya.